Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Sebelum menonton video ini, baca bismillah, baca hamdalah, tarik nafas dalam-dalam dan minum air sebanyak-banyaknya. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga datang melakukan OTT, operasi tangkap tangan di Kota Tape, Bondowoso. Ada berapa orang? Ternyata ada 9 orang. Saya sudah menulis ini. Siapa saja? Ada kepala kejaksaan, guys. Alhamdulillah, dulu kita berjuang habis-habisan menuntut keadilan tentang Justice Warung Suparmi dan dihentikan penyidikannya, guys. Ini ternyata ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Gusti Allah. Kita ajak semua laskar-laskar kita di Indonesia. Kita ajak simpatisan-simpatisan kita di Indonesia. Siapapun yang berbuat zalim kepada orang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebenarannya, karena tidak ada yang menanam padi kemudian tumbuh durian, dan setiap perbuatan akan menuai dari apa yang diperbuat. Ada 9 orang, cuma yang saya catat di sini ada Kepala Kejaksaan Negeri PJ, AKDS Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, RWP Staf Seksi Tindak Pidana Khusus, YS swasta, AIW, dan seterusnya ke bawah. Dan ini telah ditahan alias tahan alias can maturena yokep, guys. Yokep. Dan KPK mendapatkan alat bukti senilai 225 juta. Ternyata kronologinya adalah laporan dari masyarakat, di mana ini ada sebuah proyek nih intinya, ya, yang dalam tanda kutip tidak beres. Kemudian kejaksaan itu melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian yang terduga ini minta dibantu ya. Kemudian atas perintah dari kepala kejaksaan untuk dibantu dan disanggupi untuk dibantu oleh AKDS ini, dengan catatan komitmen, guys. Komitmen. Itu yang saya dengar langsung dari press release-nya KPK. Sehingga yang bersangkutan ditahan hingga nanti 9 Desember 2023. Pasalnya, pasal 20 ya, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 huruf A dan B, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya pasal tentang riswah. Saya sudah sampaikan, lama saya sampaikan. Ingat, ar-rasi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan disuap semuanya di neraka, guys. Nah, cuma ya itu tadi. Kalau masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan publik, ya kan, dengan hak-hak seseorang, ya kan, apalagi ini proyek yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk membayar pajak, ya kan. Di daerah saya, di kampung-kampung, penghasilannya 30-50 ribu, susah untuk membayar listrik, membayar pajak. Nggak tahunya di atas sono bermain-main proyek, apalagi bermain-main dengan permainan dalam tanda kutip bermain hukum, ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan, ini dia videonya dan press release dari KPK. Cekot.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang kemarin pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan di Bondowoso, Jawa Timur. Dan saya kira dari kemarin teman-teman sudah mengikuti kegiatan dari tim penyidik KPK dimaksud, tentu setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap para terperiksa dan kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti ditemukan peristiwa pidana dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam gelar perkara ataupun ekspos yang dihadiri oleh penyidik, penuntut, struktural penindakan dan juga pimpinan. Selengkapnya nanti akan dibacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud oleh Pak Deputi Penindakan yang juga hadir pelaksana harian Direktur Penyidikan, Mas Tessa Mahardika. Setelah dibacakan, kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud dan setelahnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan kita fokuskan pertanyaan dari teman-teman adalah terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan kemarin karena kami sangat yakin banyak pertanyaan dan pendalaman lebih jauh terkait dengan fakta-fakta dari perkembangan perkara dimaksud. Kami silahkan Pak Deputi Penindakan untuk membacakan poin-poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan di Bondowoso, Jawa Timur. Kami silahkan, Pak. Terima kasih Mas Ali Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya hormati, izinkan kami menyampaikan press release terkait dengan kegiatan KPK pada hari Rabu kemarin. Pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan informasi kegiatan tertangkap tangan tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan tertangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 9 orang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Adapun nama-nama yang kami amankan, yang pertama PJ, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian kedua AKDS, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ketiga, RWP, Staf Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Keempat, YS, dari swasta, pengendali CV WG. Dan yang kelima, kami mengamankan AIW, swasta, pengendali CV WG, dan yang keenam adalah NR, swasta, 7, MHA, PNS Dinas BSBK.
Pemkab Bondowoso. Ke-8 NDH, PNS, Kabid Bina Marga, Dinas BSBK, Pemkab Bondowoso. Dan yang terakhir adalah OTP, Staf Honorer Dinas BSBK, Pemkab Bondowoso. Rekan-rekan media sekalian, kami juga ingin menyampaikan di sini kronologis tertangkap tangannya. Ada laporan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur. Jadi ketika pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, tim KPK memperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari YS dan dari AIW kepada AKDS sebagai perwakilan atau orang kepercayaan daripada PJ. Bertempat di ruang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian informasi tersebut tim KPK bergerak dengan menjadi 2 tim, mengamankan PJ, AKDS, YS, dan AIW, dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk kita ambil keterangan awalnya. Rekan-rekan sekalian, dalam kegiatan tersebut turut kita amankan uang tunai sejumlah 225 juta. Berikutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk selanjutnya kita lakukan permintaan keterangan. Rekan-rekan sekalian, tentunya dengan semangat anti korupsi yang kuat dari masyarakat, KPK menindaklanjuti menerima informasi dari laporan masyarakat dugaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana aturannya, SOP-nya, dari informasi dan bahan keterangan tersebut, kita dalami dan kita yakini sehingga kita tingkatkan ke penyelidikan. Dilihat sudah ada kecukupan alat bukti, kita naikkan ke tingkat penyidikan. Sehingga pada malam hari ini kami umumkan beberapa tersangka diantaranya. Pertama, PJ, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian kedua, AKDS, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ketiga, kami menetapkan YSS, swasta pengendali CVWG, dan yang terakhir kami menetapkan AIW sebagai tersangka, yaitu swasta pengendali CVWG. Rekan-rekan media, berikutnya saya akan menyampaikan kronologis peristiwa yang telah kami kerjakan. Salah satu dari aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Bondowoso, dengan kewenangannya kemudian menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat diantaranya terkait proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan atau dikerjakan oleh perusahaan milik ISS dan AIW. AKDS, dalam jabatannya selaku Ketua Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso atas perintah PJ, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso kemudian melaksanakan penyelidikan terbuka kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat tadi. Selama proses penyelidikan berlangsung,
YSS, AIW melakukan pendekatan komunikasi intens dengan AKDS dan meminta agar proses penyidikannya dapat dihentikan. Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, selanjutnya AKDS melaporkan kepada PJ dan PJ menanggapinya dengan memberikan perintah kepada AKDS untuk dibantu. Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan oleh pihak AKDS, terjadi komitmen yang disertai kesepakatan antara YSS, AIW, dan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Telah terjadi penyerahan uang AKDS dan PJ sejumlah total 475 juta dan dalam hal ini merupakan bukti permulaan yang cukup untuk segera kita kembangkan. Rekan-rekan sekalian, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini 16 November 2023 dengan sampai waktu 9 Desember 2023. Mohon maaf, 2023 di rutan KPK. Tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi kita persangkakan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 13 Undang-Undang 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk yang menerima tersangka PJ dan AKDS dipersangkakan pasal 12 huruf A dan B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikianlah rekan-rekan press release yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Terima kasih Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Deputi yang sudah membacakan pengumuman sekaligus juga melakukan penahanan terhadap para tersangka dari kegiatan tangkap tangan. Ada 4 orang yaitu PJ, AKDS, YSS, dan AIW. Dan masing-masing dari tersangka ini ditahan sampai nanti tanggal 5 Desember 2023 di rutan KPK. Baik, berikutnya. Nah, itu tadi videonya dan sudah dipakaikan rompi yang berwarna oranye. Enggak murai masa itu. Oranye. Nah, itu warnanya kayak warnanya burung murai kan oranye itu sininya, dadanya itu. Itu baju kebanggaan. Kebanggaan bagi orang-orang diduga senang beduk apoy. Beduk apoy ya. Itulah intinya, kita doakan semoga penegak-penegak hukum di Indonesia ini senantiasa on the track. Yakinlah masih banyak penegak-penegak hukum di bumi Indonesia ini yang on the track dan yang baik. Dan kita doakan APH-APH yang lain di Bondowoso agar senantiasa on the track dan mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat. Bersama saya, pengacara Abu Nawas, dan tetap tawakal, inna ila rabbikar ruj'ah. Hanya kepada Allah kau kembali dan kepada Allah kau tujukan doa terbaikmu, dan dengan doamu itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sweet.